Dan dengan usaha ikhtiar kita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu, mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya, hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, ya. Jadi mening. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah itu ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, sehingga kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang hamilul Quran, sebagai hamba-hamba yang direksa, dijaga, diramut, diurusi diling Allah Subhanahu wa Ta'ala minat dunia ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke ayat 19. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid. Kalau kol-kolah dikol-kolahkan ya, bil haqqnya itu kol-kolah kubro. Koknya berkas jin bacanya. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Bukan sakratul, enggak boleh. Bukan sakratul pakai kaf, bedakan kaf dan o. Ya. Sakratul mauti bil haqq. Paham ya? Jadi bahasa Arab itu jangan rusak-rusuk, sekata, tapi maksudnya benar, biar bisa didengar oleh orang yang mendengarkannya, sehingga kita dapat rahmat, yang mendengarkan juga dapat rahmat. Kalau bacanya rusak-rusuk, makanya nggak jelas, didengerin juga nggak jelas, gitu ya. Terus apa yang mau disimak? Doa ya begitu. Kalau yang pakai bahasa Arab, nah itu nanti yang dengerin juga, ngamininya juga bingung, gitu ya. Yang enak, yang maksud yang pas saja. Jadi tidak harus rusak-rusuk. Waja'at, kan materi panjang. Waja'at sakratul, bukan sakratul lagi, sakratul mauti bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid. Bukan tahid, enggak boleh. Kalau tahid, tahid itu dibedakan ya. Artinya wajah dan datang. Wajah itu datang. Jadi wajah dan datanglah, boleh juga. Sakratul mauti, sakaratul maut. Sakaratul maut nazak ya. Orang yang mau mati kan sakaratul maut dulu ya. Sakaratul maut bil haqqi, dengan hak, dengan benar ya, dengan sebenar-benarnya. Zalika, itulah ma kunta, yang kamu minhu, dari sakratul maut itu, minhu darinya tahidu, selalu berlari
daripadanya. Jadi Allah nyatakan di sini wajah sakratul mauti ay gomrotuhu wasiddatuhu, dan datanglah sakratul maut dan kesengsaraan maut bil haqi dengan sebenar-benarnya. Ay min amril akhirati hatta yarahul munkiru laha ayanan wa huwa nafsus sidah, dari urusan-urusan akhirat. Dan datanglah sakratul maut gitu, dengan berbagai kesengsaraan, sakitnya sakratul maut bil haqi, dengan yang sebenar-benarnya, min amril akhirati, dari urusan akhirat, kematian itu. Hatta yarahul munkiro, sehingga dilihatnya oleh orang yang mengingkari laha akan sakratul maut itu ayanan, dengan jelas. Orang sakratul maut itu akan nampak jelas itu di situ. Dan sekarang dia cuek-cuek aja, seolah-olah mengingkari sakratul maut, kematian, dia lupakan kematian. Nanti di saat sakratul maut dia akan lihat dengan jelas. Betapa seremnya, betapa. Bayangkan kalau Rasulullah yang maksum itu merasakan sakratul maut itu dicabutnya, bagaikan sakitnya seperti disabut dengan 300 kali sabutan pedang. Kira-kira kayak cakar, atau kayak apa? Bayangin itu. Perkara itulah yang dilupakan. Kita sebetulnya kalau mau mikirin perkara itu nggak akan sempat pengen yang lain. Gak bakalan seperti ini, seperti itu. Kita nggak pernah mikir. Makanya nanti kalau sudah mati, dikubur di pendem tanah, ditandai dengan batu, namanya nisyan. Nisyan itu sesuatu yang pasti ini yang kamu lupakan. Makanya disuruh ziarah ben eling saiki mbahmu mujur ngalor, suatu saat kamu yang akan dikubur mujur ngalor. Akan datang dengan benar. Wajah sakratul maut bil haq. Semua orang akan kedatangan yang namanya sakratul maut itu, tidak bisa tidak. Terus Allah nyatakan zalika ma kunta minhu tahid, dan perkara sakratul maut itulah yang kamu seolah-olah ingin lari dari kematian itu. Tidak bisa. Engkau takut mati, lari karena takut mati kena virus, mati dengan cara yang lain ya. Betul? Engkau mati orang virus, selamat kalau virus mati ketabrak, mati mencret, mati apa lagi? Mati kaget, mati stres, mati apa lagi? Ini Allah ingat telah datang sakratul maut itu dengan hak. Itulah perkara yang kamu ingin lari dari kematian itu. Mau lari kemana? Udah ada catatannya, nggak bakal meleset. Bukan dipuani dirubung virus, orang kaya mati ya dawa umure. Orang Jumatan ngurung diri, Jumatan yang umat sholat duhur, kaya mati yuk mati. Mau lari, Allah udah ingatkan. Wajah sakratul maut bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Datanglah sakratul maut itu dengan hak, dengan benar, tidak bisa, tidak. Perkara itu loh, kamu seorang ingin lari dari sakratul maut. Mau lari kemana? Mau perkara mati, perkara dijabut nyawane. Mau saiki tunggaya. Sok masa hebat, sok menolak kematian dengan cara disemprot. Semprot tes sadrum mati ya mati aja. Saya teko. Ini loh,
Dulu pernah ada orang dikeroyok, digerutukin orang. Kalau kemarin saya cerita ya, ada orang di pasar bilang, saya ini orang yang tidak suka dengan berkah. Saya orang yang lari dari berkah. Nah, ini ada lagi yang tidak saya dibayar. Saya adalah orang yang tidak suka dengan hak itu. Saya adalah orang yang lari dari hak itu. Orang tak pasar ngomong kerotukin aliran sesat dari mana lagi? Aliran sesat tadi bukan ceritanya. Akhirnya diaduin, ada rame-rame diaduin ke pimpinan. Kemudian, dulu khalifah ya, Pak, itu ada orang aliran sesat lagi. Sesat, kenapa dia aliran sesat? Masa dia mengatakan nama orang-orang? Aku adalah orang yang lari dari hak. Aku adalah orang yang tidak suka dengan hak itu. Padahal orang ingin mencari yang hak umumnya. Apapun orang pengen yang hak itu berpihak pada dia lari dari hak. Dia tidak suka sama. Mau bikin orang, udah gitu dia ngomong lagi. Saya adalah orang yang mempunyai apa yang tidak dimiliki oleh Allah. Saya adalah orang yang memiliki apa yang tidak dimiliki oleh Allah. Tambah jadi orang sesat banget ini alirannya. Laporan ke pimpinan komandan. Nah, komandannya modelnya kayak tulis kayak saya gini ya, nggak boleh dengar apa-apa langsung mak gitu ya kan, langsung ngamuk gitu ya. Ambil pedang mana ya boleh. Tadi cerdas juga syarek dulu. Kalau ada berita apa-apa, kata bayanu, ya, hendaklah diteliti kebenarannya. Jangan-jangan engkau yang salah paham. Berita itu belum tentu benar. Dibuktikan dulu benar apa orang, buktinya orang ini kok. Betul? Nanti jadi fitnah. Yang jadi korban makin banyak karena fitnah. Fitnah kebohongannya tidak pernah ada buktinya. Jangan dulu kamu, jangan ngamuk dulu. Enggak bisa gini, santai dulu. Ayo kita klarifikasi. Datengin aja orangnya. Oh, bener, wah ini. Terus siapa yang mau memutuskan perkara ini? Coba panggil ahli. Bilang kita oleh. Ya orangnya alim, takes. Waktu kumpul orangnya datangnya itu yang bilang begitu. Panggil sama ahli ditanya. Karena kemarin udah bikin gara-gara ya kan, kamu udah bikin gara-gara. Bikin gara-gara pertama, kok bisa ngununah yang mungkin kan ngununah, parahnya nih, gitu. Ya kan? Benar kamu. Kamu bilang, aku adalah orang yang lari dari hak, tidak suka sama hak. Iya tuh, mengapa? Kemarin kamu sudah begitu, sekarang begini lagi. Kok kamu bandel banget sih, nggak kayak yang lain menurut? Ngulur. Oh, bandel itu di mana? Ada berita katanya bandel. Bandel itu di mana? Ngulur. Kamu katanya kemarin udah begini, sekarang begini lagi. Dan besok kamu doang yang begini. Yang lain pada senang yang kok kamu lari dari kamu. Loh benar kok saya ngomong gitu. Jadi gimana? Iya ya, pokoknya penggel lehermu, kata Umar. Musik, ya apa katanya? Apakah saudara-saudara Ramadan ini nggak harus? Apa kalian nggak pada baca Quran? Loh, kok dasar itu? Kan Allah berfirman di dalam surat Qaf. Surat Qaf, iya. Juz berapa? 26. Ayat berapa? 19. Ya itu pada dia ngajinya udah sampai surat Qaf juga. Apa bunyinya? Kan Allah berfirman, wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Zalika ma kunta minhu ta'id. Artinya tahu, enggak tahu aku ngaji baca apa. Oh artinya. Dan datanglah sakratul maut itu dengan hak. Nah, saya tidak suka yang hak itu.
Ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Jalika makun kami mutakhir. Perkara itulah yang kebanyakan kamu lari dari bahasanya, dan aku termasuk orang yang lari dari hak itu. Betul? Akhirnya yang ngidam, oleh Raisa ngomong kok kalah bukti ya? Nggak kalah bukti. Kalah bukti. Pilih. Sing nek pilih. Aku yo iki. Aku yo wedi mati yo. Oleh iso ya panjang umur. Bacane Allahumma tawil umurona. Ya Allah panjangkanlah umurku kan gitu. Ya aslinya ya padahal enggak mau mati. Oh gitu toh. Mungkin. Piye sih? Ayo piye kan sampeyan yo wedi kan mati. Ah iya. Berarti bodoh. Wah salah paham. Ya makanya begitu kan. Semua orang kematian itu takut sama kematian itu dan lari dari kematian itu. Akhirnya umat satu lagi kamu kalau jawabannya nggak benar, bebat lehermu. Masih diancam sekali lagi. Akhirnya tanya satu lagi, dia juga pernyataannya nggak jelas. Apa? Kamu benar mengatakan bahwa kamu adalah memiliki apa yang tidak dimiliki oleh Allah. Iya, aku ngomong gitu. Aku memiliki apa yang Allah tidak memiliki. Dasarnya apa? Ya, telepon dan jenengan itu. Jenengan pikir. Coba dipikir yang benar, perhatikan. Saya punya istri, saya punya anak. Apakah Allah punya istri? Enggak. Iya. Apa Allah punya anak? Enggak. Saya punya istri, punya anak. Apa Allah punya istri? Apa Allah punya anak? Bukanlah Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam." Tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu maksudku. Gitu ya? Kira-kira kalau sampai yang nikah juga. Ya wes, malu, ya wes. Wah yang tegas ya biasanya cuma apa ya. Kira-kira gimana kira-kira? Dukung nggak kira-kira? Mau pakai pasal berapa hukumnya? Oh nyatanya bener loh. Dia punya istri, punya anak. Apakah Allah punya istri? Enggak. Apa Allah punya anak? Itu maksudku. Allah itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Semua ada dasarnya. Ngono. Jadi kalau mau bersikap itu ya dasarnya kuat. Bebas enggak? Bebas. Yang ngidam malu enggak? Malu. Bisa ketemu lebih. Di wasare. Kalah sama bukti. Tanya hati-hati. Bacaan sakratul mauti bilhaq zalika ma kunta minhu tahid. Datanglah sakratul maut itu dengan hak, dengan sebenar-benarnya, dan perkara kematian itulah yang kebanyakan engkau lari dari kematian. Mau lari kemana? Gak bisa bro. Mati itu bukan urusan sakit. Mati urusan nyawanya dicabut. Asal rohnya dicabut, biar sehat, seger buger. Ada orang pagi-pagi habis subuh lari pagi, jalan pagi, keliling di jalanan. Pengen apa? Sehat biar panjang. Tak disangka-sangka di playoper mau ketabrak mobil jebul supirnya mabuk. Iya. Apa dikira nek senang mau jalan-jalan itu panjang itu. Loh, padahal jalanan sepi. Masih pagi habis subuh. Dan dilalah ada pemuda habis begadang. Ya kan, dari dugem dari mana pulang pagi. Ya kan dia bawa mobil oleh.
lagi jalan berdua terus mati dua-duanya. Ada apa enggak? Ada. Di mana? Di flyover. Nah itu sampai tahu lah, sampai sana melaku-melaku ya. Mami ngapain flyover ya, Mas? Ini fakta. Jadi sudah ada catatannya. Udah ya. Loh, nek orang wayahe mati minum racun rayap lho iso urip. Teh. Emang belum waktunya mati, nyawanya enggak dicabut. Kena deh 2 kali. Benar. Ujian. Loh, ini cerita kematian, kita bicara yang fakta-fakta, jadi jangan berhayal. Kalau belum waktunya mati dan nyawanya nggak dicabut, minum racun rayap, Urip. masih umur sekarang. Sekarang. Mana sehat gemuk? Siang-siang panas-panas, buka bis ngapain, buka kulkas, sini botol, ditenggak, glek-glek seger, jebel racun Ayah. Yoi, ditakno dikira mati jebul isek. Sehat. Lho, sampe isek urip. Isek dikira mati gara-gara minum. Di kematian enggak ada siapa yang bisa lari dari kematian, mau sembunyi di benteng mana juga. Itu ya fakta apa? Fakta loh. Saksinya ada apa enggak? Ya. Saksi hidup, saksi mati. Hidup. Saksi hidup lagi. Laku lagi. Makanya biar orang-orang malu-malu serangga ngaji aja. Gua minum rayap aja gua nggak mati, mau coba lagi mati lo ya. Diam-diam bae. Pas. Wih, belum. Ujian ya. Ujian. Jos. Jos. Loh, di sini banyak bukti-bukti kebenaran. Asal kita mau melek matanya, mau dengar kupingnya. Ini dia motor-motornya melek kupingnya. Sumun, bukmun, umyun, pahum lah, yakinun. Mengok-mengok ini pada karo penggembala. Mengok ini pedus kerungu ya apa? Malah di akal. Ini mana? Pokoknya ini status Facebook. Allah Karim, mumpu ya ayah saya kok ini. Ini udah ini. Sumun, hukmun, umyun, pahum lah, yakin. Sumun, bisu. Tidak bisa bicara benar. Bohong. Hukmun, sumun itu tuling. Kayak orang Buddha. Hukmun bisu, tidak bisa ngomong benar. Umyun bu, tidak melek bukti-bukti kebenaran itu tidak bisa lihat. Akhirnya apa? Pahum lah, yakin. Maka mereka tidak punya akal orang tinggu. Gitu loh, paham ya? Paham? Lanjut. Baru fikoh fisuri jalika yaumul wahid. Baru fikoh dan ditiupkan. Fisuri itu semprong. Kalau Jawa semprongnya ini bentuk gede ya, semprong. Pengertiannya ini adalah topeng, sangkaka, itu ya. Jadi walau kita bisuri dan nanti ditiupkan ada sangkakala. Bisuri itu lil baksi, yaitu di mana nanti akan terjadi hari kebangkitan. Ini sangkakala itu ditiup dua. Jadi sangkakala 2 kali nanti. Pertama mati, hancurlah seluruh sendi-sendi kehidupan dunia, hancur semua habis. Kamu lihat benar? Paling saya ngantuk doang tintangin. Tergantung tiupannya. Sehat.
mati. Betul. Tempat. Anak bangsa kata banyakan yang mati. Wah, minuman. Budak sak kampung habis tsunami, ya kan? Nah, nanti kalau hampir ya semua. Hancur seluruh sendi-sendi kehidupan dunia. Enggak ada yang tahu enggak. Setelah itu sangkakala ditiup lagi. Waduh. Bangun semua. Itulah yaumul ba'ats. Nah, makanya wanufiko fisuri ainil ba'si. Dan saat ditiupkan pada sangkakala, disitulah untuk membangkitkan orang-orang yang ada dalam kubur dari zaman Nabi Adam sampai orang yang mati paling belakangan yang menjumpai kiamat. Zalika yaumul wa'id. Zalika itulah ayamun nabi, yakni hari peniupan sangkakala yang kedua itu adalah yaumul wa'id, hari terlaksanakannya ancaman-ancaman. Saat itulah ancaman-ancaman Allah akan dilaksanakan. Becik ke titik Allah, nandur ngunduh gak nandur, nandur kelem panen, nandur pacik, jangan mimpi panen montong. Pamayakmal miskola daratin khairoyaro, pamayakmal miskola daratin syarroy. Ancaman-ancaman itu dilaksanakan seperti yaumul ba'ats. Nah itu ya lil-fari bil adab, bagi orang yang kafir dia akan diancam dengan siksa. Nanti bentuknya orang mengadu di padang mahsyar. Bayangkan itu matahari juga karena ada satu konsep cinta, satu konsep orang berenang dengan keringatnya sendiri, tenggelam dengan keringatnya sendiri. Tapi ada yang santai-santai. Bukti gondol kok jalan nyampe aja kayak orang tamasa sama kayak nasi roti bio kayaknya. Amin. Wis ora kira kayak bocah nekat dia lho urip ning dunia. Kalau Jumatan kalau kita ayo pokoknya kita ada urusan sama akan urusan kayak ada bio nekat mergo saking cintane karo Gusti Allah. Pokoknya itu enak mergo dadi cintai diridhoi karo Gusti Allah. Ini paling masih ngene kayak apa. Kayak jelasnya saya air jelasnya itu orang nyimak air iya tapi bajunya saya sak dengkul iya modal itu kan yang sampai pindu tapi lah kayak orang yang tunggal-tunggal tapi kan yang melok santai waktu iya kan masih nggak ada orang tua ngaji nih kalau ngantuk tapi masih ngantuk orang baru ngaji loh ngadili mangan Yes. Amin. Manusia itu nanti dikumpulkan oleh Allah di yaumul kiamat bersama-sama orang yang dicintai di dunia. Kita semua kumpul siapa? Di sana bareng, Mbak. Enak nanti gini. Sehat. Paham? Oke. Waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Waja'at dan datanglah fihi pada hari itu, pada yaumul ba'ats itu, pada masa datanglah pada hari itu, di hari kebangkitan itu, kullu nafsin tiap-tiap jiwa, tiap-tiap diri, kullu nafsin, paham ya? Bukan kullu jasadin ya, kullu nafsin. Dan datanglah pada hari itu, pada hari kebangkitan yaumul ba'ats itu, kullu nafsin tiap-tiap jiwa,
tiap-tiap diri. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa yang merasakan mati, maka yang bangkit yaumul ba'ats nanti tiap-tiap jiwa akan datang ilal mahsyar, menuju pada mahsyar ma'aha. Ada yang menyertainya, bersamanya. Bersama dengan dia saikun, malaikat yang giring. Masing-masing ada malaikat yang giring. Digiring malaikat. Ya. Malikun ya sukuha ilahi. Malaikat yang menggiringnya kepada masa. Ada malaikat. Wasahidun, dan ada malaikat yang menjadi saksi. Nanti kita di pada masa itu digiring malaikat. Ada malaikat yang giring, tapi ada malaikat yang menjadi saksi semua perbuatan amal yang dilakukan dalam dunia. Kalau kemarin disebutkan setiap manusia dia diiringi dua malaikat yang duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri yang akan mencatat semua apa yang diucapkan dan apa yang diamalkan di dunia. Namanya Raqibun Atid. Orang mau bilang apa? Tidak bisa, nih ada bukti. Itu jadi bukti. Orang itu orang perawan mau. Wah ini sih gigih ya, nanti kalau udah mati ada saksinya, ada yang jadi saksi. Jadi ada malaikat yang menggiring, ada malaikat yang menjadi saksi nanti ketika digiring yang membahas di padang mahsyar. Aku mau baca loh, ini cerita dari Quran. Allah yang menceritakan itu, jadi bukan cerita yang saya buat-buat. Nah, sampai juga baca Qurannya, ada terjemahnya juga. Kayak artinya begitu nggak? Berarti sama ya kan? Aku nggak mau, aku nggak takut, resiko. Nggak aku bohongin sampean. Betul ya? Oke. Percaya apa enggak? Kalau sampai percaya, yakin nggak? Yakin. Sudah diberiman. Kalau nggak percaya? Kafir. Nah iya kan? Oh gitu aja. Ini firman oke. Nek kata Pak Warso gak percaya gak ngomong. Ya kan? Pokoknya kalau Pak Warso yang ngomong anggap aja sampah. Setelah ini silakan kembali kepada jati diri masing. Tapi kalau firman Allah ada resiko. Percaya, mukmin. Kalau nggak percaya, nah udah gitu aja. Oke, kita lanjut ya. Dia menyaksikan apa? Ya satu alaiha bi amaliha wa huwal aidi wal arjulu wa ghairuha. Jadi dia itu ya satu alaiha bi amaliha, yang menyaksikan atas tiap-tiap diri itu dengan amal-amalnya. Disaksikan. Ini si fulan ini dulu amalnya gini, ini sini amalnya begini. Dari yang kecil sampai wa huwal aidi wal arjul, yaitu tangan-tangannya dan juga kaki-kakinya, wa ghairuha, dan yang lain-lainnya. Tangannya juga dari saksi, kakinya juga dari kaki. Itu banyak saksi-saksinya. Mengenai ya al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada suatu hari nanti al-yawma nakhtimu ala afwahihim, akan dikunci, ditutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berbicaralah tangan-tangan mereka. Memang tangan bisa bicara? Bisa. Nggak usah nanti, sekarang sudah terbukti mulutnya mingkem Pak sama Ramadan, alhamdulillah Pak saya berdiri nggak mau banyak omong Pak apa itu, tapi tangannya ngoceh terus, ngobrolin macem. Nggak terbukti apa belum? Yang ngomong wae dino itu. Ininya di ngoceh. Batas hatu arjuluhum, kaki-kaki mereka akan menjadi saksi. Tempolok mata kakimu yang kapalan nanti jadi saksi. Siapa yang bilang? Jangan nih, dia dulu itu sila kawajuhan. Sampai kapalan begini ini berapa jam. Oh.
Ya kan? Bokongnya ngantai ireng yang lungguh tak barukan mengatur jam. Iya kan? Dimakan yaksipun berharap semuanya jadi saksi nanti di sana semua, termasuk bekas-bekas duduk, kerudung dipakai, terutama pantat. Ya benar. Doa sini orang yang ngajinya cuma gayur itu aslinya udah tolongkan aja. Kan nanti kalau Nabi Muhammad itu nanti dari kupingnya ada cahaya, dari mata cahaya, mulutnya ada cahaya, tangan cahaya, kaki cahaya. Lalu nanti di sana kupingnya nggak ada cahaya, matanya nggak ada cahaya, mulutnya nggak ada cahaya, wajahnya nggak ada cahaya. Kupingmu nggak ngomong. Dulu kalau di rumah tempat kamu nggak ada pengajian, ada. Kamu datang nggak datang. Kupingmu orang pakai ngomong. Nah, itu mendengarkan. Makanya nggak ada cahaya. Kalau kamu nggak ada pengajian di kampung ada, kamu nggak datang ngaji, datang karena kamu kok belereng ini. Mana pas saya ngaji matanya belajar. Yes. Senang. Kambingmu kok nggak ada cahayanya. Kok kamu nggak ada pengajian? Ya ikut. Terus dibacakan Quran nggak dibacakan. Nah kambingmu kok biar pas dibacakan nggak ngikut baca, tadi pakai baca. Cukuran romo orang gelap semua, baru mau ditendang ke neraka. Mencolok di bokongnya bercahaya pantatnya. Tas dulu. Apa ini? Jangan dimasukin dulu. Emang kenapa? Itu masih ada cahaya. Karena di pantatnya. Walaupun matanya merem, dia tidur, kupingnya nggak bener mulutnya nggak ikut baca, tapi dia sabar, duduk sampai pengajian selesai. Kemudian biar waktu mangan ya dia yang hidup segala sih. Tidak jadi, itu loh. Makanya ngaji itu yang penting berangkat. Insya Allah walaupun tidak ada cahaya kupingnya, matanya nggak ada juga, pantatnya ada cahaya. Buka buku. Amin. Senang. Makanya kalau di pengajian itu yang sabar, ya, yang ikhlas. Kalau nggak ikhlas mesti pantatnya panas. Kalau yang sabar pantatnya lebar. Cahayanya juga. Alhamdulillah. Itu semua dijelaskan. Ya kan? Semua. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Ayo. Kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu apa? Mencolok ini. Pasti nurut imam mubin itu jalan ya kan? Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya aku yang menghidupkan orang mati. Jadi orang mati itu hidup. Cuma merasakan mati, habis hidup. Siapa yang menghidupkan? Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu, dan aku catat apa yang telah dilakukan di masa hidupnya dulu. Wa asarohum, dan bahkan bekas-bekasnya pun aku tidak tinggalkan. Aku tulis bekas dengerin, bekas lihat, bekas ngomongnya, bekas duduknya. Ini nggak ada bekasnya, ini nggak ada bekasnya, nggak ada bekasnya dilalah. Bekas duduknya itu yang mencok, berdosa, sabar. Duduk, datang ke pengajian, duduk sampai nggak jadi maksudnya. Kula sayin ahsaynahu fi imamin mubin. Semua catatan itu aku jaga di dalam kitab yang nyata di luar. Semua catatan ini masing-masing ada. Makanya harus mantuk datang aja. Ya kan?
Kok saya tidak pernah bangunin, sampai mau tidur-tidur. Dia kan nggak pernah. Kalau pengen nggak tidur yang ngantuk, silahkan bikin kopi. Kurang gimana? Jadi difasilitasi semua untuk keselamatan dunia akhirat. Udah ya? Jadi semua ada saksi, kayak gini. Nah, satu ayat lagi biar enak bicara mati. Lakot kun tapi goblatin min hada. Fakasabna angka gitu apa fabasorukal yauma hadid. Tok. Ya rahasia ini. Lakot kunta, sesungguhnya kamu telah berada di dunia. Lakot kunta ini, sungguh engkau telah berada di dunia. Begoklatin, dalam keadaan goklak. Jadi goklak itu bahasa siapa? Oh, bukan apa-apa istilahnya kan. Lakot kunta begoklatin min haja. Sungguh engkau semua di dunia ini dalam keadaan lupa terhadap hal ini. Hal apa? Kematian dan yaumul ba'ats. Lalai apa tidak? Oh, sedino ini mati ping pira? 12 kali. Ya, coba kalau sampai sholat ingat mati. Umpama malam ini datang malaikat Israel bising sampean Dok gue kira-kira jam 4 menjelang subuh tak cabut nyawamu, apa yang kau lakukan? Tak hajut ping 100 rakaat. Betul enggak? Apa pengen dibisingi dulu baru khusyuk? Oh, pateni sih. Betul enggak? Tak kira-kira jam 4 lewat sedikit ya, bilang tuh sahur gue kelolokan mati tak sabun nyawa. Ngomong gitu kira-kira gimana? Sebelum sahur apa yang jelas? Nah, kamu malah usah sahur, aku udah kelolokan lo tak? Kelolokan sendok. Untung nggak dikasih tahu sampean. Jadi dirahasiakannya kematian ini adalah nikmat yang paling besar, tapi juga nggak disebut sama Mas Slamet itu sebagian dari nikmat. Coba kalau sampean dikasih tahu mati. Kalau sampean tahu kira-kira besok habis sholat subuh Pak Warto mati, sampean masih bisa ketawa-ketawa gini nggak? Ketemu saya kira-kira gimana? Sedih lah. Udah nangis juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jangan tahu habis subuh. Betul enggak? Coba ketawa-tawa. Ya kan? Kenapa sampai bisa ketawa-ketawa? Karena nggak pernah dikasih tahu begitu kan? Sama sebaliknya. Nah ini loh, sama lupa itu. Makanya Allah bilang, Lakot kunta bigok latin bil haza. Sungguh kamu berada di dunia ini dalam keadaan lalai, lengah terhadap perkara ini. Perkara ini yang disebutkan tadi, perkara kematian dan perkara nanti dihisapnya amal-amal perbuatan. Sehingga kita berbuat seenaknya sendiri, ngomong seenaknya sendiri, ngirim berita seenaknya sendiri, bikin sengsara seenaknya sendiri, bikin susah seenaknya sendiri. Karena lupa. Mati itu pasti. Halo, betul? Allah bilang begitu. Nah, akhirnya apa? Fakasabna, maka aku bukakan kasab itu. Makanya orang mukasabah itu orang yang sudah terbuka hijab sehingga dia bisa memandang apa yang orang lain tidak bisa memandang. Namanya mukasabah. Betul ya? Kita ada buka siapa nih? 12 yuk, belek, terus gimana? Aku buka-buka. Maka aku bukakan angka dari engkau. Gitu akan tutup yang menutupi matamu. Ya.
Tutup yang menutup ya matamu lah gitu akal. Iya. Itu berubah. Ya kan? Gitu akal. Bahwa pada hari ini ya Pak Asapna anda gitu akal. Maka aku bukakan darimu penutup-penutup yang menutupi pandanganmu. Lakot kunta fi ghaflatin min hadza. Sungguh kalian berada di dunia ini dalam keadaan lalai, lengah terhadap perkara ini, perkara kematian dan perkara hisab, perkara yang membahas nanti kiamat. Fakasabna, maka sekarang aku bukakan angka darimu gitok akal, penutup-penutup yang menutupi pandanganmu yang membuat kau lalai itu. Dan kau mengabaikan segala sesuatu itu. Azalna goflataka. Kami hilangkan akan kelalaianmu itu bima tusahiduhul yauma, dengan apa yang kamu lihat pada hari ini. Pada hari kematian diperlihatkan semua. Dibuka, bes, orang lain nggak melihat, kita melihat. Aku kok dibayang-bayangi itu ya, itu yang pakai jubah di tinggi, padahal orang lain nggak melihat. Tuh, orang lain nggak melihat. Tuh. Yang nemenin yang dengerin nggak tak lihat itu sama-sama udah dibuka semua. Sama orang ngeri-ngeri gak ada untuk ngaji tukang ini orang cahayanya yang datang dua dengan lemah lembut senyum kok senyum diri senyum begini senyum kadang-kadang minta makan ya saya itu dibeliin kepala kakak merah siap nanti senyum tapi kalau aku kan buru-buru pengen makan tak mau wah asal makan tujuh waktu kan kalau balik kebetulan sih dibuka Pak Kasabna enggak gitu lah. Allah bilang tabasoruka yauma hadid. Tabasoruka maka basormu pandanganmu tabasoruka yauma pada hari ini hadid menjadi tajam. Pandanganmu menjadi tajam. Semua kelihatan, terlihat dari situ di sekeliling kita. Ini kalau diamalkan, kalau pengen muka sapa, tapi ditirahkan. Membuka mata batin, mengelola lagi, ini amalannya. Tapi jangan mobil dulu, aku lagi jasa ini. Roti malah. Tidak usah nunggu mah, bisa nunggu mati, tapi diaji wirid. Makanya aku letak apa? Karena ini amalan saya zaman dulu. Dulu Bapak masih tapi ini amalannya. Masuk kunta fi ghaflatin min hadza. Fakasabna angka ditolaka fabasoruka yaumal hadid. Sesungguhnya kamu sekarang tentang hal ini. Maka hari ini aku bukakan darimu penutup mata hatimu, basirahmu, fabasaruka yaumal hadid. Maka pandanganmu sekarang menjadi tajam. Makanya ada kitabnya khusus bahas ini, Muhasafatul Qulub, untuk membuka ketajaman mata hati. Salah satunya ini, tapi yang itunya nggak dibaca. Lakot kunta min ghaflatin min hadza itu nggak dibaca, langsung fakasabna angka bitolaka fabasaruka yaumal hadid. Fakasabna angka bitolaka fabasaruka yaumal hadid. Nggak usah kok itu, belum dijazahi. Ini hanya sekilas info. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tabarukan kita kitab Al-Iblis li ma'rifati tafsiril Qur'anil Aziz yang dikandung dengan kitab tafsir Jalalain sebagai referensi atau rujukan
dilakukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman Allah dan menjaga kita haji bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan taufik hidayah dan hidayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan Allah sebagai hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah ilaha illallah wa afdhalud doa alhamdulillah. Mari kita akhiri majlis kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Salam seger waras selamat wilujeng raayulir sambil kolo tebih saking begitu. Salam sembuh sehat selamat sukses untuk kita semua fid dini wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.